semakin banyak kan pengajaran aneh yang berseliweran. Betul, betul, betul. Gitu kalau kita scroll aja, wah banyak banget pengajaran-pengajaran. Terus gimana caranya kita bisa tahu itu baik atau enggak, itu benar atau enggak? Dan aku tahu banget gitu ya, ada lagu-lagu yang kata-katanya sebenarnya tuh enggak banget. Bahkan kata-katanya itu bentuk pemujaan kepada iblis gitu ya. Nah, lama-lama ketika itu terus mulai dilakukan terus-menerus gitu ya, ya semakin yakinlah kayaknya di sini nih Tuhan mau aku terus berkarya. Betul-betul bersyukur dan menyadari bahwa perbuatannya Tuhan sempurna. Dan aku mesti nyanyiin lagu ini waktu itu lagi ujian tesis pas oma aku hari itu meninggal. Oh iya, ingat. Gitu, jadi bener-bener lagu ini adalah spesial gitu ya, karena ternyata aku bisa tetap memuji Tuhan kok dalam keadaan apapun. Wadidaw, 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 wadidaw. Hidup itu memang banyak drama, banyak cerita, tapi kalau dilalui bersama Tuhan pasti beda maknanya. Wadidaw. Balik lagi bareng gua Leo Singajenaka, dan kali ini setnya berbeda nih. Karena kita yang datang ke rumah bintang tamunya. Kebetulan ada studio ya. Yoi. Nah, mau kenalin dulu. Jadi seorang ibu rumah tangga yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan, dan khususnya saat ini sibuk menciptakan lagu ya, bikin lagu juga. Wah, pokoknya luar biasa deh. Dan baru keluar mini album ya. Betul. Keisha Deborah. Boleh dong sapa dulu teman-teman yang ada di. Halo semuanya, perkenalkan Keisha Deborah. Pekerjaannya tadi udah disampaikan, ibu rumah tangga, udah yang mau berkarya buat kemuliaan Tuhan. Ditambahin ya. Amin lah kalau buat Tuhan lah ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol santai aja mengenai kehidupan kita nih. Boleh nggak sedikit cerita aja tentang diri kamu ya, keseharian kamu sebagai seorang ibu rumah tangga. Satu anak tuh seperti apa sih? Ngurus anak satu, ibu rumah tangga masih muda, terus kan sibuk bikin lagu juga. Nah, itu kesehariannya seperti apa sih? Kesehariannya itu seru, karena tidak ada pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Semua tanggung jawab yang Tuhan berikan itu punya tujuan dan maksud. Jadi aku sangat menikmati menjadi ibu rumah tangga. Gitu, ngurus suami, ngurus anak, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kan buat kita gitu. Jadi enjoy banget. Terus kalau ditanya apa yang dilakukan selain jadi ibu rumah tangga gitu ya, itu tujuan fokus utamanya. Tapi selain itu ya mau berkarya lah, karena aku kebetulan suka nulis lagu. Dari dulu, udah dari SMP suka nulis lagu, tapi emang gak pernah diproduksi, hanya untuk diri sendiri aja. Dan yang kedua, aku suka firman Tuhan. Kita kuliah bareng nih. Jadi aku suka kata-kata di dalam firman Tuhan tuh menurut aku indah banget. Nah, itulah yang membuat aku sekarang mulai untuk nulis lagu kata-kata di Alkitab. Iya. Jadi tetap ada waktu ngurus keluarga, anak, suami, tapi tetap ada waktu untuk nulis lagu ya. Nah, biasanya kesibukan sebagai rumah tangga nih ya. Waktu untuk nulis lagunya tuh kapan gitu? Sebenarnya kita nggak akan pernah kekurangan waktu kalau kita atur. Nah, itu dia masalahnya kan waktunya nih. Iya, nggak ada waktu karena nggak diatur. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau diatur waktunya selalu bisa sih ya. Yang penting punya prioritas kan. Pagi-pagi bangun, ya siap-siapin anak, terus anterin anak ke sekolah. Nah, abis itu misalnya harusnya suami biasa olahraga atau misalnya masih tidur, ya udah di situ ada waktu kosong kan sebenarnya. Bisa untuk ya baca Alkitab, tulis lagu dan sebagainya di situ. Terus nanti masak atau mungkin beli makanan atau keluar makan. Nah, nanti jemput anak sekolah. Baru ya anterin anak les dan sebagainya. Jadi
kesempatan nulis lagunya tuh waktu anak lagi sekolah, terus suami lagi olahraga, lagi sibuk-sibuk urusan sendiri lagi nih ya. main sepeda gitu ya. Nah itu tuh kesempatan nulis lagu gitu ya. Iya, waktu ada waktu sendiri gitu ya, Mhm. ya bisa nulis lagu di situ. Atau Oke. sebenarnya nggak harus gitu juga sih, kadang sama Alea Mhm. dapat ide ya langsung aja direkam. Oh oke. Berarti kurang lebih lagu-lagu yang ditulis ini lagu-lagu anak-anak sekolah minggu atau? Lagu sebenarnya buat keluarga sih. Oh, Karena oke. sebenarnya aku pengennya ajarin orang tuanya supaya orang tuanya bisa ajarin anaknya. Oh, oke. Gitu. Jadi memang bukan lagu-lagu worship yang kayak untuk orang-orang penyembahan Di pujian, gereja bukan. gitu Iya, ya. bukan. Bukan. Memang untuk lagu untuk keluarga ya. Iya. Nah, berarti kan termasuk sebenarnya untuk anak-anak masuk juga ya. Oke ya. Nah, ketertarikan itu mulai kapan gitu? Nulis, gue pengen banget nih nulis lagu untuk keluarga, untuk anak gitu. Mulai merasa ini adalah hal yang penting itu karena satu yayasan. Yayasan itu bernama YSBM Foundation. Temen aku yang buat itu Regan Felix, ada Peter Scherer, ada Maria Lestari juga yang jadi guru. Jadi setiap hari Sabtu kita ke sana karena memang yang hari Sabtu itu ibadah bentuknya. Hari biasa belajar, hari Sabtu khusus untuk ibadah. Ibadah anak. Ibadah anak-anak dan remaja juga. Oke. Nah, di situ suka ada ayat hafalan. Setiap selesai mereka tuh salah satu kegiatannya adalah ngafalin ayat. Oh, oke. Tapi aku melihat kalau ayatnya cukup panjang, mereka cukup kesulitan juga untuk menghafal ayat. Sampai pada satu hari ngide nih. Coba deh Kak Caca buatin lagu ya. Aku di sana dipanggil Kak Caca. Kak Caca buatin lagu gitu pakai gitar, lagu yang sederhana aja. Kayak Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya gitu. Nah, terus buatin lagu, mereka nyanyi sama-sama berapa kali terus hafal. Oke. Dan terus hafal dan terus inget, tiap kali diingetin langsung nyanyi. Oke. Nah, dari situ aku merasa ternyata dengan memberikan musik gitu ya kepada ayat firman Tuhan itu akan membantu orang lain buat gampang menghafal firman Tuhan. Iya, jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Iya, daripada suruh ngafalin karena begitu besar kasih Allah. Wah, itu lebih susah ya. Pakai lagu lebih gampang ya. Lebih gampang. Oke, jadi ternyata idenya dari situ awal. Mulai dari situ. Jadi lama-lama itu anak-anak suka Kak Caca tiap kali ada hafalan ya. Lagunya mana katanya. Gak semua Kak Caca bisa langsung buat. Dan itu anak-anak yang minta. Pertama aku yang inisiatif, lama-lama dia udah mulai mana Kak Caca gitu. Oke. Lucu. Nah, terus ada momen nggak? Momen pertama tuh yang bikin kamu ngerasa, kan itu kan mulai bikin lagu ya itu untuk anak-anak itu kan. Nah, ada momen kamu ngerasa kayaknya nih Tuhan arahin saya ke sini nih, kayaknya memang ini nih gitu. Momen yang kayak langsung satu titik gitu yang merasa ada suara kamu harus melakukan ini, itu sejujurnya nggak ada. Tapi satu hal yang membuat saya yakin adalah saya tahu banget bahwa firman Tuhan ini sangat amat penting buat kita sebagai orang percaya, supaya kita ngerti, supaya kita kayak back to the Bible. Semakin banyak kan pengajaran aneh yang berseliweran. Betul. Gitu kalau kita scroll aja, wah banyak banget pengajaran. Terus gimana caranya kita bisa tahu itu baik atau enggak, itu benar atau enggak? Dengan kembali ke Alkitab. Alkitab tulis apa sih? Gitu. Jadi itu yang buat saya yakin kalau kita mesti inget apa yang firman Tuhan katakan dibanding inget apa kata pendeta atau apa kata ini kata itu. Gitu sih. Jadi dari situ kamu ngerasa, wah kayaknya tempat saya di sini nih gitu ya. Yes. Tuhan ngarahin ke sini gitu ya. Betul. Penting Oke. ya buat kita ingat ayat firman Tuhan. Nah, terus mau lebih jauh lagi nih. Masih ingat gak lagu pertama kali ya, lagu anak-anak atau lagu rohani ini yang kamu ciptain pertama kali itu lagu apa sih? Terus proses cerita lahirin ini lagu kok bisa ada gitu? Pertama kali nulis lagu rohani itu udah lama banget, kayaknya SMP, SMA kayaknya. Itu udah lama banget. Terus itu lahir dari, waktu itu kalau nggak salah ada masalah ini ya, masalah negara gitu ya, entah lagi ada kerusuhan atau apa. Jadi aku nulis kayak sebagai bentuk doa aku. Itu nggak pernah dirilis, hanya aku aja dan yang tahu sama Tuhan gitu. Jadi waktu itu aku nyanyi berdoa
melalui lagu itu. Jadi memang lagu itu pokoknya buat pribadi dulu aja gitu. Belum pernah diproduksi ya? Belum pernah. Jadi aku udah nulis banyak banget lagu yang nggak pernah diproduksi sebenarnya. Buat aku nyanyi di waktu-waktu pribadi aku aja sama Tuhan. Tapi memang pengalaman beberapa kali interview gini ya, podcast ya, ke penulis lagu banyak yang mereka ternyata sebenarnya banyak tulis lagu memang nggak diproduksi ya, buat konsumsi. Karena suka aja gitu ya. Karena mau nulis ya. Nah, waktu pertama kali nulis lagu itu nih, walaupun belum diproduksi atau nggak diproduksi ya waktu itu ya, langsung pede nggak sih atau aduh kayak ragu nih gitu? Enggak ya, karena toh nggak ada yang dengar cuma Tuhan ya berarti ya waktu itu. Jadi ya udah kita ciptain ya keluar dari dalam hati aja, kayak ada nada-nada yang keluar, aku pikir ayo udah tulis terus nyanyiin, udah selesai gitu. Nah, lama-lama ketika itu terus mulai dilakukan terus-menerus gitu ya. Ya semakin yakin lah kayaknya di sini nih Tuhan mau aku terus berkarya. Tapi ingat nggak lagu yang pertama kali diproduksi? Diproduksi? Yang memang diproduksi dan dikasih dengar ke orang-orang? Iya, Oke, ada. Itu akhirnya di satu titik memberanikan diri gitu ya. Ada satu lagu, Hanya Tuhan Yang Sanggup. Dan itu memang diproduksi dan maksudnya keluar di platform Spotify semua ya. Nah, waktu pertama kali ngeluarin lagu ini nih, reaksi keluarga, anak atau teman-teman gimana? Seneng banget. Seneng ya? Karena ya pada tulis akhirnya Kezia bikin lagu gitu ya. Akhirnya keluar juga lagunya gitu. Aku dapat respon yang sangat positif. Karena memang lagunya itu pun apa yang jadi isi hati aku buat Tuhan gitu ya. Dan kata-katanya pun sebenarnya banyak yang dari Alkitab juga ngambilnya. Jadi ya di situ dapat keyakinan lagi. Sebenarnya lagu itu tuh nggak banyak yang denger. Tapi waktu itu ada satu chat yang masuk ke aku. Terus orang itu tuh bilang, thank you ya udah nulis lagu ini. Lagunya memberkati. Dia ada di masa yang lagi cukup berat, terus pas dengar lagu ini dia diberkati. Jadi aku pikir gak apa-apa Tuhan, walaupun hanya satu orang yang diberkati, berarti lagu ini punya tujuan. Iya, dan memang jadi berkat. Dan memang jadi berkat. Oke, nah menurut kamu nih, kalau bicara lagu rohani khususnya buat keluarga, buat anak gitu ya, kenapa sih di masa sekarang ini tuh begitu penting gitu? Selain kamu tadi bilang ya, banyak pengajaran-pengajaran yang entah aneh-aneh lah ya zaman sekarang. Tapi kenapa ada hal lebih penting lagi nggak sih? Kenapa sih? Buat aku penting banget. Iya. Karena aku kan punya anak. Dan aku tahu banget gitu ya, ada lagu-lagu yang kata-katanya sebenarnya tuh enggak banget. Bahkan kata-katanya itu bentuk pemujaan kepada iblis gitu ya. Di zaman sekarang ini semakin banyak gitu ya. Film-film yang sebenarnya juga enggak sesuai dengan kebenaran firman, yang kata-katanya sebenarnya juga nggak oke gitu ya. Buat anak-anak nggak cocok. Nggak cocok buat anak-anak. Tapi bener-bener lagu itu nggak pernah aku nyalahin filmnya. Lagunya juga aku nggak pernah kasih anak aku denger. Tapi somehow dia bisa tahu aja lagunya dari teman-teman sekolah. Dan itu dia nyanyikan terus-menerus gitu. Nah itu yang buat aku semakin gelisah dan semakin yakin lagi kali ya untuk nulis lagu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kayak kita lagi berperang gitu ya, lawan apa yang lagi dimasukkan tuh ke dalam otak anak-anak kita gitu. Jadi aku pengen mengambil bagian untuk masukin nilai-nilai kebenaran firman Tuhan lewat lagu-lagu gitu. Jadi berangkat dari situ menurut kamu ini tuh penting banget buat, bahkan bukan buat anak kita aja ya, buat kita juga, buat anak-anak lain juga penting. Anak-anak gitu. lain juga benar. Oke. Sekarang kan udah bikin mini album nih. Baru aja. Baru dirilis nih ya. Kemarin. Kasih lihat gambarnya nih. Dedeng, dengarkan. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit gitu tentang konsep dari mini album ini? Gitu. Oke. Jadi lagu ini kenapa ada 5? Itu ada konsepnya juga. Semua ada artinya. 5 lagu itu aku kepikiran
ada cerita-cerita di dalam Alkitab yang bahas angka 5. Contoh kayak Daud mengalahkan Goliat ngambilnya 5 batu. Gitu ya. Terus ada 5 roti. 5 roti, bener, dan 2 ikan. 5 rotinya Tuhan pakai untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki. 5 lagi ya. Terus selanjutnya itu, ada 5 kitab pertama. Ada kitab Pentateuch, Pentakosta, itu 5 ya. Jadi angka 5 itu kayak spesial lah. Dan terutama kalau buat aku 5 itu seringkali diartikan sebagai kasih karunia Tuhan yang cukup buat kita. Itu arti yang kenapa aku akhirnya dari sekian banyak, jadi lagunya masih banyak ya. Tapi ambilnya 5 dulu. Ambil 5 dulu. Untuk langkah pertama. Kayak 5 kitab pertama, 5 dulu pertama. Gitu ya. Masih panjang. Nah, terus kenapa ayat-ayatnya dipilih berurutan? Jadi itu ayatnya berurutan loh. Kalau diperhatikan. Ayat pertama itu lagi ngomongin Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Itu lagi ngomongin tentang keselamatan. Jadi ayat ini nih untuk orang yang baru percaya sama Tuhan, harus yakin banget, harus tahu dengan pasti bahwa kita diselamatkan karena iman. Pemberian Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik kita, karena kita yang melakukan sesuatu gitu untuk mendapatkan keselamatan. Harus yakin nih. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Itu pemberian Allah. Nah, masuk ke lagu yang kedua. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kalau udah percaya sama Tuhan, please renungin firman Tuhan. Iya, betul. Langkahnya ya. Langkahnya setelah kenal Tuhan, yuk cari tahu seperti apa sih Tuhan kita dengan cari tahu di dalam Alkitab. Karena yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon, apa aja yang dia lakukan itu berhasil. Jadi itu langkah keduanya. Nah, yang ketiga, kita udah menerima semua kebaikan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, yes. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tapi kita juga mau belajar mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Itu harus terus dilakukan, harus terus belajar mengasihi Tuhan. Terus masuk ke lagu yang keempat. Ini menarik banget di Mazmur 63. Itu Daud nulis lagu itu pas kehidupannya tuh lagi susah banget, lagi dikejar-kejar Saul. Gitu ya. Jadi kita ikut Tuhan, emang pada kenyataannya nggak selalu berjalan langsung, wah ikut Tuhan langsung jadi orang kaya, orang sukses gitu ya. Langsung mulus aja. Langsung mulus semua sampai akhirnya ke surga gitu kan. Ternyata nggak gitu kan. Tapi di namanya hidup di dunia ini, tahu banget kalau kita pasti akan ngalamin yang namanya persoalan hidup. Ada masa-masanya kita nggak ngerasain hadirat Tuhan, nggak ngerasain kok kayaknya nggak ada ya Tuhan ya dalam hidup kita. Karena itu lagu ini buat menguatkan orang yang udah percaya, udah mengasihi Tuhan, harus tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Gitu. Dan lagu yang terakhir nggak cukup sampai di situ saja, karena lagu yang terakhir 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24 itu lagi ngomongin tentang kabarkanlah keselamatan. Jadi kalau kita jadi orang percaya, udah bagus, baca firman Tuhan, mengasihi Tuhan, melewati banyak persoalan bersama Tuhan, saatnya kamu bersaksi, beritakan, ceritakan, nyanyikan semuanya tentang Tuhan, sehingga banyak orang yang juga bisa mengenal Tuhan. Itu poin dari itu konsepnya jadi ya dari 5 ini terus, dan itu langkah-langkahnya. Iya, kayak ada perjalanan iman kekristenan tapi terbungkus lagu, dan pasti nggak ada yang nyadar. Dan semuanya itu dari ayat-ayat Alkitab semua ya? Semua kata-kata. Dari Alkitab. Nah, dari isi 5 lagu ini ada nggak yang paling personal buat kamu gitu? Dari 5 lagu ini yang gue ngerasa ini yang paling gue banget nih gitu. Semuanya tuh punya kisahnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk saat ini yang personal itu lagu yang terakhir. Karena aku bener-bener ngerasain Tuhan pengen aku untuk mengabarkan Dia ke orang-orang yang belum percaya supaya jadi percaya, kepada yang percaya supaya semakin percaya tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi lagu yang kelima ini sih menurutku. Jadi memang di 5 lagu ini, lagu kelima ini saat ini buat kamu itu yang paling terkena ya? Penyemangat. Nah, kalau bicara teknis nih, kita bicara teknis ya. Teknis. Lirik dulu atau melodi dulu? Biasanya. Kalau Alkitab berarti lirik dulu. Ayat dulu, iya. Iya dong, bener ya. Lirik dulu baru cari melodi ya. Bener, kebetulan. Bener. Nah, terus
bagian tersulitnya apa sih waktu kalau bikin lagu tuh? Apalagi khususnya ini kan buat anak dan buat keluarga ya. Bagian tersulitnya tuh bagian mana gitu? Pas ngapain nih apa gitu? Bagian tersulitnya ya, sejujurnya karena mungkin ya, apa yang aku kerjakan ini sebenarnya udah aku lakukan berbelas-belas tahun yang lalu gitu ya. Maksudnya kayak udah biasa aja sebenarnya nulis lagu selama ini, udah sering nulis lagu sama teman-teman juga. Jadi waktu buat lagu Melodi Firman ini, malah aku nggak ngerasa sulit, malah lebih ke enjoy. Malah aku kayak kok bisa dapet nada ini ya gitu, kayak menikmati saat-saat menulis lagu. Apalagi waktu aku bisa hafal, bahkan sebelum lagunya ada ya, aku nyanyi-nyanyi sendiri kan. Terus aku bisa hafal ayat Alkitab itu yang aku tulis. Aku jadi tambah semangat lah untuk bikin nada, ngebenerin nadanya. Kayaknya lebih enak gini, lebih. Jadi nggak ada kesulitan yang gimana-gimana. Nah, album ini udah masuk YouTube Musik belum? Baru aja masuk, karena nanti setiap minggu atau setiap bulan ya masih rencana mau upload YouTube-nya. Oke. Nanti berarti ada di deskripsi boleh ya? Link YouTube di sini gitu ya. di deskripsi nanti ya, jadi yang mau lihat tinggal klik aja ya. Mantap. Gitu. Nah, dari sekian banyak lagu, selain lagu anak-anak dan keluarga ini yang pernah kamu buat, bahkan yang pernah kamu produksi, pernah nggak lagu itu lahir dari momen lagi capek, lagi sedih, atau lagi ada pergumulan pribadi gitu? Atau ya semua lagu yang saya bikin lagi happy-happy aja gitu? Pernah nggak ada? Banyak justru. Banyak lagu di momen-momen yang lagi nggak baik-baik aja. Justru lagu itu sebenarnya lahir. Salah satu contohnya adalah dari tesis yang aku tulis. Aku menulis lagu. Itu lagu ini bukan sekedar lagu, karena itu adalah hasil dari perjalanan kehidupan aku dengan memikirkan perjalanan kehidupan selama ini. Bener-bener datang dengan hati yang betul-betul bersyukur dan menyadari bahwa perbuatannya Tuhan sempurna. Dan aku mesti nyanyiin lagu ini waktu itu lagi ujian tesis pas oma aku hari itu meninggal. Oh iya, ingat. Gitu. Jadi bener-bener lagu ini adalah spesial gitu ya. Karena ternyata aku bisa tetap memuji Tuhan kok dalam keadaan apapun. Jadi memang saat itu keadaannya lagi nggak baik-baik saja, bahkan lagi tesis, jagain sedih, orang tua gitu ya. Iya. Oke, aku mau masuk ke segmen yang lain nih. Kamu kan pernah bilang ya, atau sempat singgung kalau bahwa Alkitab itu seru. Iya. Benar. Kenapa sih kamu ngelihatnya kayak gitu? Betul. Jadi ada masa-masanya kita mau baca Alkitab, semua Alkitab gitu ya, baca Kejadian, terus berakhir di Imamat. Benar nggak sih? Biasa udah semangat nih 1 tahun mau menghabiskan Alkitab, baca Kejadian, terus sampai di Imamat biasa menyerah gitu lah ya. Ngantuk, bosen gitu ya. Kok ini kenapa ya? Aku kok nggak bisa merasakan Alkitab itu seru. Ada masanya zaman dulu. Ternyata adalah cara membacaku tuh yang salah, gitu ya. Nah, setelah aku belajar cara-cara membaca Alkitab, melihat konteks, mulai pelajari sejarahnya dan sebagai apa? Kita yang udah belajar juga gitu ya di STT. Oh, ternyata kayak gini, ada konteks yang harus kita pelajari. Sampai di satu titik, Alkitab tuh seru loh. Aku tuh kayak punya gimana ya, Alkitab ternyata seru, gimana dikasih tahu ke orang nih gitu. Yang dulu sama kayak aku mengalami kebosanan. Terus aku juga berpikir, Tuhan kita kan luar biasa ya, pencipta semesta. Terus dia bikin surat untuk kita baca gitu ya melalui orang-orang. Masa sih Tuhan yang begitu maha kuasa nggak seru kita baca kisahnya dia gitu. Jadi itu yang mungkin pesan yang ingin aku kasih tahu sih ya, kepada semua orang yang lagi denger, Alkitab itu seru, please dibaca, dipelajari sesuai dengan konteksnya. Dan tahu cara-caranya, cara membacanya juga. Nah, kalau gitu menurut kamu, kan banyak orang merasa Alkitab ini berat atau membosankan kan tadi kan. Nah, itu kenapa gitu? Berarti karena cara bacanya cuma begitu-begitu doang gitu? Cara bacanya begitu-begitu doang ya? Iya. Benar-benar ada banyak faktor lah ya yang buat kita mungkin capek pas lagi baca dan sebagainya. Nah, jadi
kalau menurutku kita bisa cari waktu sebenarnya. Kapan sih waktu terbaik membaca Alkitab misalnya gitu? Ya kapan aja gitu ya. Kita bisa baca Alkitab pas kita lagi nunggu. Kalau dulu aku baca Alkitab pas lagi di busway, terus lagi ngapain aja. Setiap kita ada waktu, bisa nggak sih kita pilih baca Alkitab dibandingkan melakukan hal yang lain? Sedikit-sedikit terus menerus, lama-lama jadi lucu ya konsep baca Alkitab tuh. Kalau kita makin baca, kita seru. Makin penasaran, makin seru gitu. Tapi kalau kita nggak mau memulai aja nggak mau untuk baca, pas mau baca kayaknya udah bosen dulu gitu. Dan apalagi sekarang ditambah Alkitab digital kan banyak ya, jadi nggak ada alasan nggak bisa baca Alkitab. Ke toilet aja bisa baca sekarang. Mau kemana aja juga bisa baca, benar. Nah, dari kamu kan ngerasa Alkitab ini seru banget ya, dan kamu udah bilang itu ke teman-teman. Bagian Alkitab yang bikin kamu ngerasa wah ini paling menarik banget tuh yang bagian mana? Wah, dari sekian banyak. Yang paling gitu. Yang menarik menurutku adalah kisahnya Tuhan Yesus. Kisahnya Tuhan Yesus yang ditulis oleh 4 penulis yang berbeda gitu ya. Kenapa mesti ada 4 penulis? Karena untuk menjadi saksi bahwa apa yang terjadi itu benar. Gitu kan. Kalau kita jadi detektif kan perlu ada saksi bahwa kejadian ini benar. Gitu. Jadi apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia, menurut aku tuh seru banget. Jadi kalau ditanya, aku tuh nggak mulai dari kitab Kejadian waktu baca Alkitab. Bisa selesaiin Alkitab karena belajarnya dari Injil dulu. Gitu. Dari kisahnya Tuhan Yesus dulu ya? Bener. Gitu. Setelah seru belajar tentang Tuhan Yesus tuh seperti ini. Nah, mulai belajar ke kisah-kisah yang lain. Nah, Alkitab ini gimana caranya kalau menurut kamu ya memperkenalkan, karena kan gini loh, ada yang ngerasa bosen, ada yang ngerasa seru gitu kan. Nah, cara memperkenalkan ke anak-anak supaya sebenarnya ini Alkitab menyenangkan nih, selain dari lagu ya. Nah, sebenarnya Alkitab menyenangkan. Nah, gimana tuh cara kamu, menurut kamu yang paling enak gitu ke anak-anak? Paling enak kalau kita lihat di Ulangan, ini ada salah satu lagunya di Ulangan 6 ayat 5. Nah, itu kelanjutannya kalau baca sampai bawah, gimana tradisi bangsa Israel bisa ngajarin ke anak-anaknya dengan cara menceritakannya berulang-ulang gitu ya. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita udah ngerti, coba untuk ceritakan itu dalam bahasa yang sederhana aja. Karena kalau anak kita disuruh langsung baca Alkitab, udah pasti dia nggak ngerti gitu gitu, belum ngerti kan. Tapi ketika kita mulai dengan menceritakannya, kisah ini seru, pakai bahasa sehari-hari aja. Pernah ada momen Alia masih kecil, aku ceritain tentang perumpamaan anak yang hilang, dia bisa sampai nangis, terharu betapa sayangnya bapak ke anaknya gitu. Padahal kan dia sebenarnya belum ngerti ya, tapi dengan kita menceritakan dia bisa mulai membayangkan kasih bapak. Itu jadi, sih menurutku cara yang paling efisien kita sebagai orang tua ya, menceritakan kepada anak-anak kita ya. Apalagi sekarang banyak buku ya. Iya betul. Nah, seberapa penting sih menurut kamu membaca Alkitab ini untuk anak-anak dan keluarga? Penting banget. Nah, seberapa penting tuh? Penting banget sih. Kalau seberapa pentingnya, ya penting banget. Kenapa? Ya supaya kita benar-benar kembali lagi ke apa yang Alkitab tuliskan, bukan ke praktikanya dulu, bukan juga ke pengertian-pengertian yang sudah terbangun, tapi kita benar-benar tahu apa sih yang Alkitab katakan gitu. Dan sifatnya personal, bener nggak sih? Firman Tuhan itu bisa berbicara sama kita kan personal ya. Betul. Gitu, jadinya ya mesti kita sendiri penting banget untuk kita tahu apa yang Tuhan katakan. Nah, artinya kan dalam keluarga untuk anak ini penting banget kan. Kamu udah ngelakuin ini buat anak-anak kamu juga. Wah, buat anak-anak ya, buat anak kamu juga kan. Nah, ya anak-anakku juga ada ya. Terlihat nggak dampak yang sudah kamu lakukan dari kebiasaan bahwa membaca Alkitab ini itu penting gitu? Mungkin kalau dampak yang langsung tiba-tiba anaknya berubah drastis gitu ya, itu kan nggak bisa dilihat langsung gitu ya. Tapi ya yang paling mudah adalah ketika kalau misalnya kita lagi ngobrol, kita lagi tanya anak kita, kelihatan loh
dia mulai mengandalkan Tuhan. Terus pas dia lagi mau melakukan sesuatu, dia ingat ada Tuhan Yesus. Ketika contoh kalau aku ajarin lagu-lagu juga, dia bisa nyanyiin itu, dia bisa masukin kata-kata dalam firman Tuhan ke dalam pikirannya dia. Itu sih yang menurut aku penting untuk anak-anak. Jadi ya sedikit-sedikit gitu ya, ditabur karena akar itu kan yang penting akarnya dulu ya. Mungkin kita nggak bisa lihat anak kita langsung berbuah gitu ya, tapi ya bagiannya kita orang tua, kita tanamin itu biar dia semakin berakar. Iya, betul. Nah tapi kan begini, nggak semua orang standarnya sama nih, maksudnya kita beda-beda kan. Mungkin kita bisa karena kita guru sekolah minggu, kita bisa ngajarin anak kita. Kebetulan suka cerita gitu nah, ya. Untuk orang tua yang nggak pintar atau kurang bisa membagikan ini, karena anak kira-kira ada mulai dari mana dulu gitu, atau mulai dari mana dulu deh gitu, supaya mereka tuh atau orang tua di sini ya bisa ngajarin anak-anaknya baca Alkitab gitu. Mulai dari orang tuanya dulu kali yang belajar Alkitab. Sebenarnya gitu ya. Karena semakin kita mengerti gitu ya, kitanya juga diperlengkapi gitu ya untuk bisa mengajarkan itu. Balik ke kitanya balik ke kita sendiri juga untuk mulai buka Alkitabnya, mulai baca, mulai belajar sedikit-sedikit aja, tapi terus. Nah, untuk ngajarin ke anak-anaknya mulai dari mana? Mulai dari lagu aja kali, denger lagu dulu. Jadi anak-anak khususnya lagu itu ya Indonesia. Kalau sekarang kan di YouTube juga sebenarnya udah banyak gitu ya cerita-cerita tentang Alkitab gitu ya. Kalau kita mungkin nggak bisa ceritain, kita bisa mulai memperkenalkan mungkin film-film gitu ya, YouVersion. Kalau dulu aku ada di iPad, ada kisah-kisah Alkitab di iPad, bisa dipencet bergerak-gerak. Mulai perkenalin mungkin dari situ. Gitu. Jadi sebenarnya caranya sekarang makin banyak ya. Caranya bermacam-macam, tapi kan prinsipnya yang penting orang tua berusaha kenalin kisah-kisah di Alkitab. Jadi nggak ada kata lagi, gue nggak bisa nih buat anak gue. Sebenarnya bisa aja pasti ya. Selalu ada cara-cara lah ya. Cara. Nah, cara yang paling sederhana membangun budaya untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab di rumah nih, menurut kamu dari mana? Misalnya nih sebelum makan malam bersama kita baca Alkitab dulu gitu. Nah, cara yang paling sederhana menurut kamu gimana? Yang paling sederhana menurut aku itu sih dengan ceritain aja. Oh, sebelum tidur gitu? Sebelum tidur, benar. Itu jadi momen-momen spesial sama anak ketika sebelum tidur kita ceritain. Atau nih Alia udah agak gede, aku mulai bukain dia kisah di Bible Project. Gitu, walaupun pas dia lihat agak-agak bosen gitu ya sekarang. Apa sih ini mah gitu ya, tapi ya udah aku dengerin sebentar setiap malam gitu ya. Kadang-kadang dia sambil ketiduran dia liatin juga pada akhirnya gitu ya. Ya banyak cara sih ya. Tapi kalau menurut aku, kalau tergantung umur anaknya juga ya. Kalau mungkin seumur Alea ke bawah itu dia masih suka tuh dicerita-ceritain. Oke, itu cara yang paling sederhana, pokoknya diceritain lah ya. Iya, ceritain aja. Oke, jadi dari situ kita bisa ngebangun budaya untuk membaca Alkitab dalam keluarga ya. Iya, abis itu ya kita bisa buka Alkitab sama-sama, lihat di Alkitab. Kalau aku nulis lagu, jadi aku suruh Alea, coba Alea cek sama nggak kata-katanya sama di lagu. Terus dia buka Alkitabnya, dia buka sambil dia nyanyi, sama gitu kan kata-katanya. Jadi itu buat dia setidaknya buka Alkitab. Nah, banyak orang kan ya baca firman Tuhan, baca Alkitab, tapi ngerasa nggak dapet apa-apa gitu. Aduh, kok gue udah baca firman Tuhan, tapi kok gue nggak ngerasa dapet apa. Menurut kamu tuh kenapa bisa gitu sih? Oke, karena mungkin sikap pertamanya waktu baca adalah pengen dapat apa-apa. Oh, oke. Ekspektasi pas baca Alkitab kan karena udah pengen dapat apa-apa, jadi pas baca nggak dapat apa-apa, oh berarti aku nggak dapat apa-apa. Kalau dari aku, dulu sempet kayak gitu kan, abis baca Alkitab ditanya ya dapat apa. Sometimes sih memang kita baca Alkitab bukan untuk dapat apa-apa. Kita baca Alkitab kan karena kita mau mengenal Tuhan, karena kita pengen tahu apa yang jadi pekerjaannya Tuhan, apa yang Tuhan katakan, seperti apa Tuhan Yesus waktu di bumi, seperti apa yang dia kerjakan dalam kehidupan umatnya. Jadi
datang waktu baca Alkitab, datang dengan sikap hati, ya mau belajar aja, mau tahu. Kalaupun nggak dapat apa-apa, gitu ya, kayak nggak ada rema atau dan sebagainya, tapi tetap kita perlu baca Alkitab untuk kita mau mengenal Tuhan aja, gitu. Nah, menurut kamu cara paling sederhana ya untuk merenungkan firman Tuhan atau Alkitab ini sehari-hari itu gimana? Oke, ada banyak cara sih. Nah, karena nggak cuma sampai di pengetahuan doang kan. Informasi ini harus sampai menjadi transformasi, gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Kita bisa pertanyakan hal-hal yang ingin kita pertanyakan, apa yang bisa kita pelajari gitu ya dari Tuhan. Karakter Tuhan seperti apa sih dari pembacaan Alkitabku? Oh, Tuhan itu penuh kasih setia gitu ya. Nah, masukin itu terus. Setelah itu cari juga apa sih yang Tuhan ingin, satu aja yang bisa kita lakukan. Oh, Tuhan mau aku belajar sabar misalnya. Ya, satu aja itu, lakukan, belajar buat sabar. Tuhan mau aku misalnya belajar untuk rajin gitu ya, biasanya males-malesan terus baca Alkitab. Oke, Tuhan mau aku rajin gitu ya. Ya udah, lakuin itu aja. Jadi cara paling sederhana untuk merenungkan adalah dilakukan ya. Ya benar. Gitu ya. Jadi percuma direnungin juga. Cuma direnungin. Mau tahu caranya gimana ya, kalau nggak dilakukan juga sama aja ya. Iya. Iya. Nah, menurut kamu nulis lagu itu juga cara merenungkan nggak? Bener. Nah, banget. Ya jadi nih teman-teman, kalau Keisha kebetulan bisa sambil nulis lagu untuk merenungkan, yang belum bisa nulis lagu. Dengerin. Dengerin dan sambil dilakukan. Iya, betul. Oke, tips yang praktis aja ya, supaya firman Tuhan tuh nggak cuman dibaca, tapi benar-benar masuk ke dalam hati gitu. Oke. Selain yang tadi dilakukan ya. Jadi apakah pas abis baca diam dulu 10 menit atau tips-tips yang kayak gimana sih supaya bisa masuk kena nih gitu? Setiap orang itu cara belajarnya berbeda-beda. Iya. Ada yang ingat kekuatannya tuh ingat gitu ya, dia ingat sejarah, baca Alkitab ya, langsung dia bisa ingat kata-kata di Alkitab, puji Tuhan gitu ya. Ada juga yang cara belajarnya itu harus dicatat, buat jurnal, ditulis, digambar, dibuat bagan-bagan. Ada juga yang cara belajarnya tuh lebih suka mendengarkan, baru bisa masuk gitu ya ke otak. Berbeda-beda. Kebetulan cara belajar aku tuh sukanya karena aku nggak bisa ngafalin, aku bikin itu jadi lagu supaya bisa jadi hafal, biar gampang direnungkan. Nah, jadi cara belajar kita berbeda-beda. Carilah metode yang sesuai dengan apa yang kita terbaik buat kita. Gitu. Kita bisa tulis jurnal, mungkin kita bisa ada yang misalnya sukanya apa ya, kayak hitung-hitungan gitu ya. Coba hitung di dalam Alkitab, ada berapa kali Tuhan Yesus ngomong gini, ada berapa kali dia bilang dia roti hidup gitu. Jadi kita pakai pendekatan yang berbeda-beda supaya belajar Alkitab jadi lebih seru kali gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya tuh biasa dengan bagan digambar tuh, oh dari sini, oh Tuhan tuh bikin ini. Ngajar juga kadang begitu kan ya. Ada yang orang maunya pakai gambar, dia nulis gitu ya. Iya, jadi metode berbeda-beda sih. Gitu, nggak ada satu yang harus jam 5 pagi atau harus jam 9 malam. Kalau jam 5 pagi kamu baca Alkitab tapi ketiduran, ya mendingan pas jam anak pergi sekolah baru kamu baca Alkitab, kamu punya masa tenang gitulah. Ada yang bilang Alkitab itu obat tidur. Baca Alkitab baru bisa tidur. Iya, ya nggak begitu ya. Oke, sebagai penutup nih ya, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya. Harapan kamu ya lewat lagu-lagu rohani anak dan keluarga yang udah kamu buat ini, harapannya buat teman-teman apa sih? Oke, harapannya sederhana banget. Melodi firman ditulis untuk membantu orang-orang untuk ingat apa yang firman Tuhan katakan. Gitu. Jadi ya berharapnya lagu ini bisa diingat karena adalah ayat firman Tuhan. Dan yang kedua, sebenarnya lagu ini juga hook aja sih. Hook untuk orang penasaran, emang iya Alkitab tulisnya gitu. Jadi pengennya yang denger itu penasaran sama konteksnya dan jadi baca Alkitab.
Iya. Ternyata Alkitab itu seru ya, bahkan bisa dijadiin lagu. Iya. Oke. Nah lalu pesan dong untuk orang tua nih yang lagi nonton ini, mungkin ada orang tua dan pelayan anak yang sedang berjuang gitu. Mereka ini sedang berjuang gimana sih memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak gitu. Boleh nggak pesan kepada mereka? Pesannya ya terus konsisten aja. Konsisten ya. Untuk ngasih tahu kebenaran firman Tuhan, untuk menabur dalam kehidupan anak-anak itu. Mungkin belum kelihatan hasilnya saat ini gitu ya, ngajar sekolah minggu kok tiap minggu anak-anaknya tetap aja gitu ya, jahilin kakak-kakaknya. Kelihatannya kayak nggak ada sesuatu yang langsung berubah, tapi percayalah bahwa apa yang kita tabur tuh nggak pernah sia-sia. Karena cerita-cerita, kesaksian gitu ya, apapun yang kita lagi tabur, benih firman Tuhan itu menjadi akar di dalam kehidupan anak aku dan anak-anak yang lainnya. Jadi teruslah menabur, karena setelah berakar akan ada masanya anak itu terus bertumbuh dan berbuah. Iya. Yang penting konsisten berarti kuncinya ya. Konsisten. Jangan pernah nyerah ya, jangan pernah capek gitu ya. Kalau capek cari Tuhan sumber air itu, nanti disegerin kembali. Gas lagi. Sebagai penutup, satu kalimat ajakan boleh nggak untuk menikmati atau memulai Alkitab supaya enak gitu. Nah, kamu akan bilang apa satu kalimat kepada teman-teman bahwa kamu mau kasih tahu Alkitab ini tuh seru gitu dan bisa dinikmati. Oke. Di dalam Alkitab itulah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Jadi kalau mau tahu kebenaran, lihat Alkitab, cari tahu. Nah, gitu ya. Jadi ternyata dari hasil pembicaraan kita, dari lagu dan segala macam semua, bahwa apa yang ditulis oleh Kesha dan disampaikan tadi, Alkitab itu seru ya. Alkitab itu seru dan Alkitab itu kebenaran. Buat teman-teman yang ngerasa Alkitab itu membosankan, boring, mulai sekarang percaya deh, Alkitab itu pasti seru. Iya nggak? Kita butuh komunitas juga. Betul. Teman-teman ya, saling mendukung buat baca Alkitab. Oke, gitu aja edisi hari ini, biarlah bisa menjadi berkat, bisa memberkati teman-teman semua yang lagi nonton. Sekali lagi, Alkitab itu seru dan bisa menjadi berkat buat semua orang, khususnya untuk generasi-generasi muda ya, anak-anak dan keluarga, bahwa kita harus memperkenalkan Alkitab, kita harus belajar firman Tuhan kepada mereka, sama-sama kita bagiin gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab kita ya sebenarnya. Ya. Gitu. Sekali lagi, hidup itu memang penuh drama dan banyak ceritanya, tapi kalau dilalui bersama Tuhan pasti beda maknanya. Wadidaw. Wadidaw. Thank you, Kesha. Thank you. Wadidaw. 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 Wadidaw.